Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas akuntansi KS1 2019 akan menjelaskan tentang merger, merger dan restrukturisasi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Berlian Maulawatul Husna. Saya Ayu Maulina Ningrum. Dan saya Afif Harimas Putra. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada pembahasan di mana ada 5 pembahasan di materi kali ini. Yang pertama ada ekspansi perusahaan, kemudian ada pengertian dan karakteristik merger, kemudian leverage buyout, privatisasi, dan restrukturisasi perusahaan. Kemudian ekspansi perusahaan adalah kegiatan perluasan modal kapital, baik dari segi perluasan modal kerja saja, atau modal kerja dan modal kerja tetap yang digunakan perusahaan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Jenis-jenis ekspansi perusahaan. Yang pertama ada ekspansi internal atau internal growth, adalah pengembangan perusahaan yang dilakukan oleh divisi perusahaan tanpa harus melibatkan organisasi di luar perusahaan. Misalnya divisi marketing menggunakan metode penjualan baru, divisi produksi melakukan penekanan biaya produksi, bagian quality control meningkatkan kapasitas dan kualitas produk, dan lain-lain. Ekspansi internal juga dibagi menjadi dua, yaitu ekspansi usaha dan ekspansi finansial. Yang kedua ada ekspansi eksternal atau external growth, adalah memperluas dan mengembangkan perusahaan yang melibatkan organisasi di luar perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih yang disebut dengan kondisi konsolidasi atau merger atau akuisisi. Nah, cara perusahaan melakukan ekspansi bisnisnya yaitu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui strategi intensif, yaitu yang pertama ada pengembangan pasar, di mana kegiatan ekspansi usaha dengan tujuan untuk memperkenalkan produk atau jasa yang ada sekarang ke daerah yang secara geografis merupakan daerah baru. Kemudian ada penetrasi pasar, kegiatan ekspansi usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar dengan produk atau jasa yang ada sekarang di pasar sekarang ini. Pengertian dan karakteristik merger. Merger adalah satu bentuk kegiatan dari penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi sebuah perusahaan yang baru. Proses dalam penggabungan ini biasanya dapat mengakibatkan pengalihan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang dapat menggabungkan diri. Penggabungan ini juga dapat menyebabkan nilai goodwill bagi perusahaan. Ciri-ciri merger. Ciri-ciri merger sendiri memiliki rancangan merger dan konsep akta merger harus disetujui oleh RUPS. Merger ada yang diikuti dengan perubahan AD atau anggaran dasar, dan ada yang tidak diikuti perubahan anggaran dasar. Ada perusahaan yang dapat menggabungkan diri dan ada juga perusahaan yang menerima penggabungan. Konsep akta merger yang telah disetujui RUPS dapat dituangkan dalam akta merger yang dibuat di hadapan notaris dalam menggunakan bahasa Indonesia. Perusahaan yang menerima penggabungan tetap eksis, sedangkan perusahaan yang telah menggabungkan diri bubar demi hukum tanpa likuidasi. Jenis-jenis merger. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal terjadi antara perusahaan yang beroperasi di industri yang sama. Hal seperti itu biasa terjadi di perusahaan yang masih berskala kecil dan tujuannya adalah untuk menciptakan bisnis yang lebih besar dengan pangsa pasar yang lebih luas. Yang kedua, merger kongenerik.
yaitu suatu bentuk proses merger yang dapat menggabungkan dua perusahaan atau lebih, di mana bentuk usahanya masih saling berhubungan, tetapi memiliki perbedaan pada produk. Yang ketiga, merger vertikal, yaitu salah satu bentuk kegiatan dari proses merger yang meleburkan beberapa perusahaan yang saling berhubungan, seperti pada alur produksi yang berurutan. Contohnya, perusahaan ban merger dalam perusahaan mobil. Yang keempat, merger konglomerat, yaitu penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang tidak sama. Penggabungan ini bisa dibilang melibatkan dua perusahaan yang tidak memiliki kesamaan. Yang kelima, perluasan pasar. Hal ini terjadi apabila antara perusahaan yang menjual produk yang sama, tetapi bersaing di pasar yang berbeda. Perusahaan yang telah terlibat dalam merger perluasan pasar berusaha untuk mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar, dan dengan demikian, maka akan menghasilkan basis klien yang lebih besar. Tujuan merger. Yang pertama, meningkatkan dana. Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi internal pasti akan membutuhkan dana. Kebutuhan dana tersebut dapat diperoleh dengan melakukan ekspansi eksternal, yaitu menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan perusahaan. Suatu perusahaan dapat mengalami kesulitan untuk berkembang karena kurangnya keterampilan dalam hal manajemen dan teknologi. Agar dapat mengatasi masalah tersebut, suatu perusahaan dapat bergabung dengan perusahaan lainnya yang memiliki manajemen dan teknologi yang mumpuni. Ketiga, meningkatkan finansial. Jika perusahaan ini berkembang lebih besar dan memiliki pasar yang lebih luas, hal itu memerlukan finansial yang bagus. Merger dengan perusahaan seperti ini harus mempunyai finansial yang baik dengan pilihan yang tepat. Yang keempat, menciptakan sinergi. Penggabungan atau penyatuan dua perusahaan atau lebih akan dapat menciptakan sinergi agar mampu menghasilkan keuntungan perusahaan yang jauh lebih besar. Yang kelima, efisiensi perpajakan. Jika pajak besar namun pemasukan masih minim, perusahaan akan terancam bangkrut. Perusahaan bisa merger dengan perusahaan lain yang memiliki laba yang tinggi. Yang keenam, pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan dapat melakukan merger atau akuisisi ketika mereka ingin meningkatkan pertumbuhan usahanya dari berbagai segi, termasuk dari segi ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi. Saat perusahaan yang memiliki layanan atau produk yang sama melakukan merger, itu akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Hal ini berkaitan dengan proses produksi yang akan cepat meningkat. Yang ke-8, menjadi market leader. Dengan memiliki beberapa sumber daya yang cukup memadai, pada akhirnya tujuan perusahaan akan melakukan merger adalah menjadi market leader. Leverage buyout. Leverage buyout atau LBO adalah akuisisi perusahaan lain yang menggunakan sejumlah besar uang pinjaman untuk memenuhi biaya akuisisi. Aset perusahaan yang diakuisisi sering digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bersama dengan aset perusahaan yang mengakuisisi. Cara kerja leverage buyout atau LBO. Leverage buyout atau LBO adalah akuisisi perusahaan lain yang menggunakan sejumlah besar uang pinjaman untuk memenuhi biaya akuisisi. Rasio hutang atau ekuitas biasanya sekitar 90/10, yang membuat obligasi yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai sampah. Selain sebagai langkah yang tidak bersahabat, ada sedikit ironi pada proses LBO, karena keberhasilan perusahaan target dalam hal aset di neraca dapat digunakan sebagai jaminan oleh perusahaan yang mengakuisisi.
Dengan kata lain, aset perusahaan target digunakan bersama dengan aset perusahaan yang akuisisi untuk meminjamkan dana yang dibutuhkan yang kemudian digunakan untuk membeli perusahaan target. Penyebab dilakukannya leverage buying atau LBO. LBO dilakukan karena 3 alasan utama, yaitu untuk menjadikan perusahaan publik sebagai private, untuk memisahkan sebagian dari bisnis yang ada dengan menjualnya, dan untuk mentransfer properti pribadi seperti halnya dengan perubahan kepemilikan bisnis kecil. Keuntungan utama bagi pihak pengakuisisi adalah bahwa mereka dapat memberikan ekuitas mereka sendiri dalam jumlah yang relatif kecil dan dengan memanfaatkannya dengan utang, meningkatkan modal untuk memulai pembelian atas target yang lebih mahal. Kriteria perusahaan yang ideal dijadikan target leverage buying atau LBO. Dalam proses beli utang, pembeli akan menempatkan sejumlah besar hutang pada perusahaan. Sangat penting bahwa perusahaan menjadi stabil dan mampu melunasi hutang masa depan. Jika tidak, maka kemungkinan akan gagal bayar dan bangkrut. Privatisasi. Privatisasi adalah proses penjualan perusahaan milik negara ke sektor swasta. Pemerintah tidak lagi menjadi pemilik. Privatisasi dapat diupayakan untuk alasan politik maupun ekonomi. Istilah privatisasi juga merujuk pada proses di mana sebuah perusahaan publik diambil alih oleh beberapa investor besar. Saham perusahaan tidak lagi diperdagangkan di pasar saham. Alasan pendukung privatisasi. Alasan ekonomi untuk privatisasi adalah bahwa perusahaan akan lebih efisien di bawah kepemilikan swasta. Motif keuntungan mendorong perusahaan untuk beroperasi secara lebih efisien daripada ketika beroperasi di bawah pemerintah yang mungkin terhambat oleh birokrasi. Secara politis, privatisasi dilihat sebagai penawaran saham kepada masyarakat umum dan menjadi sarana untuk memperluas kepemilikan saham publik. Dengan demikian, itu meningkatkan komitmen orang yang bekerja untuk sistem kapitalis. Kritik terhadap privatisasi. Efisiensi mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa privatisasi hanya akan mencapai hal ini jika disertai dengan meningkatnya persaingan. Alasan lainnya adalah bahwa tidak semua harus dijual ke swasta. Layanan yang dianggap sebagai kebutuhan dasar seperti air, listrik, dan pendidikan tidak boleh tunduk pada kekuatan pasar atau dorongan untuk menghasilkan keuntungan. Restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Perusahaan melakukan pembenahan supaya segera lepas dari krisis melalui berbagai aspek. Perbaikan-perbaikan tersebut menyangkut berbagai aspek perusahaan, mulai dari perbaikan portofolio perusahaan, perbaikan permodalan, perampingan manajemen, perbaikan sistem pengelolaan perusahaan, sampai perbaikan sumber daya manusia. Jenis-jenis restrukturisasi. Yang pertama, restrukturisasi portofolio atau aset. Merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. 2. Restrukturisasi modal atau keuangan. Penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan. Yang ketiga, restrukturisasi manajemen atau organisasi. Merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Alasan melakukan restrukturisasi.
Yang pertama adalah masalah hukum atau desentralisasi. Undang-Undang Nomor 22 garing 1999 dan Nomor 25 garing 1999 telah mendorong korporasi untuk mengkaji ulang cara kerja dan mengevaluasi hubungan kantor pusat yang kebanyakan di Jakarta dengan anak-anak perusahaan yang menyebar di seluruh pelosok tanah air. Lalu ada masalah hukum atau monopoli. Perusahaan yang telah masuk dalam daftar hitam monopoli dan telah dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU atau pengadilan harus melakukan restrukturisasi agar terbebas dari masalah hukum. Lalu yang ketiga ada tuntutan pasar. Tuntutan pasar bisa dipenuhi bila perusahaan paling tidak mengubah cara kerja, pembagian tugas, dan sistem dalam perusahaan supaya mendukung pemenuhan tuntutan tersebut. Lalu yang keempat ada masalah geografis. Korporasi yang melakukan ekspansi ke daerah-daerah sulit dijangkau perlu memberi wewenang khusus kepada anak perusahaan supaya bisa beroperasi secara efektif. Lalu yang kelima ada perubahan kondisi korporasi. Perubahan kondisi korporasi sering menuntut manajemen untuk mengubah iklim supaya perusahaan semakin inovatif dan menciptakan produk atau cara kerja yang baru. Lalu ada hubungan holding anak perusahaan, di mana induk perusahaan dapat terjun ke dalam keputusan-keputusan operasional anak perusahaan. Lalu ada masalah serikat pekerja. Era keterbukaan yang diikuti dengan munculnya undang-undang ketenagakerjaan yang terus mengalami perubahan mendorong para buruh untuk semakin berani menyuarakan kepentingan mereka. Lalu selanjutnya ada perbaikan image korporasi. Korporasi sering mengganti logo perusahaan dalam rangka menciptakan image baru atau memperbaiki image yang selama ini melekat pada stakeholder korporasi. Lalu selanjutnya ada fleksibilitas manajemen. Manajemen seringkali merestrukturisasi diri supaya cara kerja lebih lincah, pengambilan keputusan lebih cepat, perbaikan bisa dilakukan lebih tepat guna. Lalu selanjutnya ada pergeseran kepemilikan, yaitu pendiri korporasi biasanya memutuskan untuk melakukan go publik setelah si pendiri menyatakan diri sudah tua, tidak sanggup lagi menjalankan korporasi seperti dulu. Lalu ada akses modal yang lebih baik. PT Indosat menjual sebagian sahamnya di Bursa Efek New York dengan tujuan supaya akses modal menjadi lebih luas. Dengan demikian, perusahaan tersebut tidak harus membajiri BEJ dengan sahamnya setiap kali membutuhkan modal. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.